Nama saya Rizky Prihartanto dengan NIM 22111104. Di sini saya akan buat video yang merupakan bagian dari UTS tentang membuat basis data yang berfokus pada penguasaan perintah SQL khususnya DDL dan DML. Dari sini saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah manipulasi data pada database dengan studi kasus database toko elektronik. Dan di sini untuk tabel dan atribut. Yang pertama ada tabel barang. Ini adalah inventaris utama. Tabel ini mencatat informasi detail produk elektronik yang kita jual. Di sini ada atribut ID barang sebagai merek, nama barang, merek barang, harga dan stok. Dan yang kedua adalah tabel supplier lah untuk mencatat dan memasok barang. Di sini ada atribut ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Dan yang ketiga ada tabel transaksi untuk mencatat data faktur penjualan. Faktur di sini atribut faktur sebagai primary key, tanggal transaksi, dan total bayar. Dan dari yang keempat ada tabel data transaksi. Ini adalah tabel yang paling penting karena sebagai tabel penghubung. Tugas dari tabel ini untuk memecah isi dari setiap faktur. Tabel ini ada atribut ID detail sebagai primary key, no faktur yang nantinya sebagai bulan key, di barang sebagai bulan key, dan jumlah beli subtotal. Langsung saja kita buat database-nya. Oke, sisi saya akan membuat melalui halaman PHP MyAdmin. Dapat database dengan nama. Ini akan memasuk membuat tabel. Saya akan memakai SQL dan saya sudah menyiapkan SQL-nya. Langsung saja masukkan. Oke, saya sudah masukkan semua tabel. Sudah masukkan semua tabel. Tabel. Tabelnya sudah buat seperti yang saya berikan tadi. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita membuat semua tabel, langkah selanjutnya adalah kita akan buat relasi. Tapi sebelum itu, kita pergi ke tabel transaksi, lakukan tabel transaksi. Nah, kita ubah dulu no faktur sama ID barang menjadi foreign key. Ada indeks, terus di barang, terus indeks, klik OK. Kemudian kita ke desainer. Nah, di sini kita mulai buat relasinya.
Pilih relationship, kunci rujukan, kita ke yang pertama kita ke transaksi, terus ukuran key-nya ke faktur di tabel detail transaksi. Terus ini cascade semua, klik OK, dari refresh dulu. Nah, terhubung untuk relasi yang kedua, tapi relationship, terus barang, edit barang, eh, transaksi edit barang, terus yes, terus klik OK, terus refresh dulu. Terus terhubung ini. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan data. Menambahkan data bisa kita lewat tambahkan, terus di sini kita bisa tambahkan data lewat sini. Misalnya ini di barang satu, barang itu. Oke, dan misalnya ini satu, oke, ini basis harga kita 15, terus kira-kira sudah kira-kira coba lihat. Nah, ini dan ini data dan ini sama semua dengan data di menu tambah. Nah, karena mungkin lama, maka akan saya percepat untuk penambahan data ini. Jadi, semua data sudah saya masukkan 2 sampai 3 data di setiap tabel. Ini satu data dua. Oke, selanjutnya kita akan menemukan ini data ya tabel bisa menggunakan select from select from. Sehingga saya akan menampilkan nama barang dan ini adalah data barang dan harga. Nah, saya tadi mengambil perintah menampilkan nama barang dan harga dari tabel barang. Maka ini datanya. Nah, selanjutnya kita bisa menampilkan data bersyarat dengan perintah select where. Misal
Perintah where select nama barang, selalu mengambil nama barang, hmm, untuk kan stok barang di yang stoknya itu di bawah 20, minimal 20. Tampilkan tabel barang, minimal barang yang stoknya di bawah 20. Kenapa ini? Oke, stok stok M, lihat stok di bawah 20. Nah, itu menambahkan barang yang stoknya itu di bawah 20. Nah, ini barang dari laptop gaming TV. Untuk selanjutnya kita mencari pola dengan perintah like, mencari data dengan pola teks kayak like. Misal kita mau menambahkan barang yang mereknya Samsung atau Asus, pakai like. Kita coba kasih like, vlog, objek, gambar yang menggunakan merek Samsung. Coba where the like Samsung, 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 dari sebentar kalau ini kita harus oh ini merek merek belum ada merek merek. Nah, tampilan barang yang mereknya Samsung dan sini ada smart TV seperti itu. Terus lanjut ke berita fungsi agregasi atau menggunakan fungsi matematika bagi count untuk menghitung jumlah barang. Jadi kita akan menganggap jumlah barang apa ya? Oh, mau mengambilkan jumlah barang yang ada pada barang. Misalkan phone, phone, terus ada foto. Juga ada untuk juga obat.
jumlah barang yang ada di tabel barang itu bukan stok tapi data. Dan datanya lagi ada dua, ada tiga. Nah, benar itu terus kita lanjut ke select join, bisa klik join atau menggabungkan barang, bukan barang, menggabungkan tabel. Di sini saya menggunakan lewat faktur faktur dari cukup melakukan barang barang hmm, jadi gabungan barang menggabungkan data dan nah ini hasilnya kita mendapatkan satu laporan utuh yang sebelumnya tersimpan secara terpisah di tiga tempat bidang saksi nama barang semua di tempat yang berbeda faktur tanggalan saksi nama barang tempat yang berbeda ini memberikan bahwa database toleransi yang pada sudah berfungsi sehingga bisa menghasilkan data tabel apa namanya tabel baru sebuah beli buat rekening itu satu dan average satu. Oke, sekarang mungkin lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu update ya, update apa namanya? Update data dan menggunakan update. Misal kita mau update barang dari barang set harga. Tapi kan laptopnya konfirmasi baru aja sih. Tapi kita
Ini 10 juta. Where ini dibayar ditanggal 1 berapa ya? Oh ya, oke. Berapa sih? Oh, ini berapa? Enggak ini. Nah, tadi coba cek apakah sudah terbang. Nah, tidak jadi. Yang di barangnya satu harganya diubah menjadi 10 juta. Oke, sekarang ke berita selanjutnya yaitu delek. Delek, delek. Ini nih, terus setelah kita coba hapus perintah delek. Delete. Hmm, Super, 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 di barang berapa tadi? Dua ya, ya dua, dua, in, saya akan menghapus data kedua tadi, data kedua, itu kenapa ini? Di barang, sebenarnya, ah, 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 nah, oke data dari supplier yang tadi yang di dua sudah terhapus. Oke, sebagai hasil akhirnya kita sudah memiliki database toko elektronik yang fungsional, lengkap dengan relasi, dan kita sudah berhasil memperhatikan semua berita ya di DL dan DML utama. Ya mungkin demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.